Ketua. Oke, selamat pagi Pak Joni. Jadi, Ya. welcome banget Pak Joni ke MB9 Paper pagi hari ini. Ya, jadi kemarin sempat ngobrol sama Pak Joni bilang, Hmm. wah, bulan Februari, Maret, April ini adalah bulan yang seru sih katanya. Ya, di mana Hmm. banyak orang mau 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 relax. Di saat itulah kita menyalip, ya Pak Joni ya. Nah, jadi Betul. mungkin Pak Joni bisa memberikan Apaan? insight buat teman-teman semua pagi hari ini, bagaimana kita menghadapi, Pulau Lembu ya mungkin dikit, orang suka bilang, Pak Joni ini mau bulan lebih dikit. puasa, oh ini mau Imlek, ya. Mana? Bagaimana kita menghadapinya supaya kita Itu makin empat lama makin puluh bagus dua di ribu. 2026 ini menang dari awal, Pak. Silakan Pak Joni. Oke, ya siap teman-teman. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Oh, Bandung hari ini, baik. Bandung Baik, hari ini cerah, gimana? cerah, Cerah cerah, ya? cerah, Bandung ceria, cerah. Oh, Jakarta cerah. hari ini bagaimana Jakarta? Jakarta masih mau hujan ya, Ko Freddy ya, betul nggak? Tapi nggak ada sayurnya ya. Nggak ada sayurnya tuh, nggak ada nih. Ya, oke, teman-teman. Jadi betul ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan-bulan yang benar-benar kita banyak banyak banget liburan. Nah, ini adalah apa namanya challenge yang sesungguhnya untuk semua pebisnis teman-teman sekalian, baik itu berbisnis konvensional ya, mau kuliner segala macam. Nah, itu tantangan tantangan yang luar biasa. Nah, tapi kita sudah pernah melewati ini dengan banyak apa namanya dengan cukup banyak. Ini tahun saya di Atomi itu tahun memasuki tahun ke-8 teman-teman sekalian. Saya rasa ini juga bukan satu apa ya, bukan satu hal yang baru lagi untuk kami. That's why saya beberapa hari yang lalu saya sharing dengan Ibu Silvi, terutama untuk kita nih bagaimana untuk bisa menang besar di tahun 2026. Nah, teman-teman sekalian, tanpa terasa sekarang kita sudah ada di hampir di pertengahan bulan kedua, betul nggak? Artinya kita ya udahlah, nggak ada mungkin nggak ada lagi ucapan kalimat ataupun seperti Happy New Year, mungkin sudah nggak ada ya, sudah lewat. Teman-teman, kita pertarungan sesungguhnya kita akan mulai teman-teman sekalian, yaitu di 2026 di bulan Februari ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa sekarang adalah waktunya untuk kita semua untuk bisa benar-benar mencuri start. Dan saya rasa apa yang apa yang disampaikan, apa yang teman-teman sudah ketahui bersama, dan kita pun tahu bahwa banyak orang sekarang, nah ini bentar lagi sudah mau Chinese New Year, betul nggak? Tahun baru Imlek ya. Bentar lagi tahun baru Imlek hari pertama, kalau nggak salah teman-teman Muslim juga sudah mulai melaksanakan puasa hari pertama, betul nggak, Temela? Betul ya. Nah, jadi ini adalah benar-benar bulan yang penuh dengan sebenarnya gimana ya? Bukan liburan juga, tapi di saat-saat seperti inilah teman-teman bisa memanfaatkan tanda kutip ya, karena bertemu dengan orang banyak, silaturahminya diperkuat ya. Kalau silaturahminya diperkuat, nah inilah kesempatan untuk kita semua untuk bertemu dengan banyak orang yang mungkin selama setahun ke belakang itu kita tidak tidak punya waktu untuk bertemu ya. Apakah dari kita yang sibuk atau dari mereka yang sibuk, betul nggak? Nah, dengan tema Ramadan ini, ya saya rasa ini adalah waktu terbaik untuk teman-teman semua untuk bertemu dengan orang-orang yang tadinya susah diketemui, ya. Nah, jangan lupa juga kalau bertemu itu jangan dengan tangan kosong, betul nggak? Karena kita tidak akan pernah tahu pembicaraan akan dimulai dan sampai kapan, sampai pada titik mana. That's why teman-teman jangan lupa, saya reminder ulang, bukan hanya di grup ini saja, saya hampir tiap hari ada Zoom, teman-teman, selalu mereminder bahwa jangan lupa untuk selalu membawa ya 3 sampai 5 produk terbaik dari versi Anda masing-masing. Ya, karena apa? Karena di saat dan waktu yang tepat yang kita tidak tahu, mungkin akan muncul orang-orang yang teman-teman sudah tunggu-tunggu ya, yaitu not only a customer base, tapi adalah benar-benar orang yang juga mau berbisnis di Atomy, business member. Nah, saya berharap teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin
Bukan melebih-lebihkan, tapi jadilah orang yang benar-benar berubah dari penampilan, berubah dari tata bicara, tata bahasa, semangat, ya, positif, ya. Nah, ini akan menjadi sebuah daya tarik yang luar biasa untuk banyak orang di luar sana. Mungkin teman-teman kita banyak yang struggle, betul? Banyak yang lagi pusing juga, ya. Mungkin dalam dalam pekerjaan mereka juga ada satu hambatan, dan ketika mereka bertemu dengan Anda, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin mereka menemukan harapan. Ya, kita tidak pernah tahu, teman-teman sekalian. So, ini yang harus dipersiapkan, jangan lupa. Nah, kedua, Bapak Ibu sekalian, dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang nanti cukup banyak, teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bukan soal kesempatan, tapi ini adalah momen, ya, momentum, timing yang baik, ya, untuk kembali, ya, silaturahmi. Ya, karena hidup kita ini, ya, memang silaturahmi adalah kunci dari membangun sebuah hubungan. Nah, jadi yang tadinya mungkin di WA terus, ya, nggak pernah dibaca, nggak pernah dibalas, tapi karena ada bertatap langsung, dia melihat perubahan dalam diri teman-teman sekalian, dia akan mengatakan, ih, kok kamu sekarang begitu ya? Kok kamu sekarang makin cantik? Kok kamu sekarang makin glowing? Kok kamu sekarang bro makin sehat ya, makin bugar? Saya kok nggak bisa ya? Mungkin akan bertemu seperti itu tuh, teman-teman sekalian. Dan itu yang lumrah terjadi. Jadi persiapkan diri kita, diri Anda masing-masing dengan penampilan sebaik mungkin, ya. Bukan tiap hari pakai baju glamor, enggak Bapak Ibu, ya. Karena cakep keren itu bukan soal glamor, tapi apa? Dari semangat yang dipancarkan, dari aura positif, ya, dari tata bicara bahasa yang lebih baik. Dulu mungkin kita ngomongnya ugal-ugalan nih, Bu Sylvie, ya. Maksudnya ugal-ugalan itu mungkin tidak tertata, ngobrol aja. Tapi setelah bertemu, lama tidak bertemu, mungkin bertemu dengan Bu Nunu, mungkin Bu Nunu, kok jadi begitu Bu Nunu, ya, jadi lebih bukan lebih sopan, ya, jadi lebih tertata. Ngomongnya tidak buru-buru. Ini contoh ya Bu Nunu, ya, karena Bu Nunu tampil di laptop saya nih. Nah, mungkin seperti itu. Ya, ini akan menjadi satu pembeda antara kita dengan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Lalu jangan lupa Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kita akan ada success tour kita akan ada cruise trip, ya, lebih tepatnya di bulan 5, betul? Nah, mungkin semua udah pada tahu, ya, kita akan berangkat di bulan 5, oke? Dari tanggal 3 sampai 5 Mei, ya. Jadi, teman-teman, kemarin saya cerita dengan Bu Sylvie bahwa ayo kita bulan 2, bulan 3, bulan 4 kita kerja sehebat mungkin, sekeras mungkin, ya, kalau bahasanya seluar biasa mungkin, ya, karena bulan 5, ya, ini ibaratnya ya udah hadiah, teman-teman. Hadiah untuk kerja keras kita selama 3 bulan ini. Jadi 3 bulan ini bekerja dengan luar biasa, seperti yang kita sudah mulai, dan beberapa waktu, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah melihat bahwa sesungguhnya kekuatan di bisnis jaringan itu adalah apa? Adalah di home party, ya, adalah di mana Atomy Party, adalah di mana kita membangun, ya, demo produk yang banyak, ya, di banyak tempat. Nah, ini adalah bukan sumber, ya. Iya, betul. Kalau saya boleh bilang, ya, Bu Sylvie, ini adalah sumber dari segala-galanya. Kenapa bisnis nggak bisa jalan? Ya udah, sumbernya adalah apa? Karena tidak ada orang baru. Sedikit banget orang baru, ya. Sedikit banget orang baru, edukasinya tidak jalan, ya. Follow up yang lemah. Nah, ini dia. Tapi sebaliknya, kenapa tim bisa besar, berkembang, solid, ya, one heart, one vision, one mission, karena apa? Sumbernya dari mana? Yes, kembali, karena apa? Pertemuan demi pertemuan yang cukup banyak. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, simpel saja, seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan yang baik ketika bertemu dengan Bapak Ibu semua, saya selalu mengatakan, ayo teman-teman sekalian, Atomy itu ibaratnya adalah tokonya kita, toko berjalannya kita. Ya, kita beruntung sudah bertemu dengan Atomy, di mana kalau orang mau berbisnis, ya, itu nggak bisa dibawa-bawa tuh Bu Nunu, tokonya, ya kan, berat kan. Tapi di Atomy
kita bisa nenteng toko kita mau kemana aja untuk ekspansi. Dan tentunya akan menjadi sebuah sebuah hal yang baik, yang luar biasa kepada orang-orang yang mengerti sebenarnya apa yang teman-teman sedang bangun di Atomi. Sebenarnya apa sih yang harus dikerjakan agar warungnya Anda, agar warung online-nya kita ini ramai. Betul nggak? Sama teman-teman, kalau warung offline itu ramainya diukur dari mana? Semakin banyak pelanggan yang datang setiap hari, dengan orang yang berbeda-beda, semakin banyak itu akan menandakan bisnis Anda akan berkembang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau setuju, boleh kasih jempol dong Bu Nunu. Kalau setuju ya, apa yang saya sampaikan, thank you Temela. Nah itu, simple. Jadi bisnis kita juga sama, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu mau punya bisnis yang bagus, ya, yang terus bertumbuh, berkembang, bukan dengan orangnya itu-itu aja, Bapak Ibu, ya, tapi gak usah banyak ya. Halo Ibu Riani, selamat pagi. Gak usah banyak ya. Sehari bertambah dua, bertambah dua, bertambah dua. Satu bulan sudah bertambah berapa? 60 orang loh. Nah ini bertambah existing dengan member apa namanya? Bertambah dengan tidak mengikuti member yang lama. Jadi bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu setiap bulan bisa ada 60 member baru. Gak usah banyak lah ya, 60 aja. Berarti 6 bulan sudah ada berapa orang? Sudah ada 360 orang, betul nggak? Setahun sudah berapa orang? Sudah ada 600 orang pelanggan yang setia Bapak Ibu. Nah jadi di Atomi, teman-teman sekalian, dengan hanya ada 600 pelanggan saja Bu Aryani ya, 300 di kiri dan 300 di kanan, tapi mereka benar-benar sudah paham, oh rupanya konsep Atomi itu seperti itu ya, daripada kita belanja ke tempat lain, ya yang sudah kita belanja notabene sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, nggak pernah dapat apa-apa, mending kita mulai untuk pindah belanja ke Atomi, betul nggak? Nah, dari produk Betul. sikat gigi, pasta gigi, sampai kebutuhan pada saat kita sudah mau tidur, yaitu apa? Vitamin, masker wajah, serum, dan lain sebagainya, betul nggak Bapak Ibu? Nah, jadi ini adalah pemahaman yang benar, Bu Aryani. Jadi di luar sana, jujur teman-teman, saya tidak berani mengatakan banyak orang yang tidak mengerti, tapi saya hanya mau mengatakan banyak orang yang belum mendapatkan penjelasan yang tepat. Ya, bagaimana seharusnya Atomi ini harus dibangun, gitu loh. Bagaimana seharusnya Atomi ini dikerjakan. Nah, mumpung yang lain banyak yang belum sadar nih, kita harus kerjakan duluan. Ya, sementara kita tahu bahwa tidak selamanya orang tidak tahu, betul nggak? Ya, orang akan menemukan, oh rupanya caranya begini ya, mengerjakan Atomi ya, penyampainya begini, begini, begini ya. Jadi benar-benar, ayo Bapak Ibu sekalian, saya hanya bisa memberikan semangat kepada Bapak Ibu untuk tidak berhenti melakukannya. Dan sebagaimana teman-teman tahu, dalam setiap eh, jikalau ada ya pembicara-pembicara dari luar negeri, ya dari Korea terutama yang datang ke Indonesia, mereka selalu mengatakan kunci di Atomi adalah apa? Jangan pernah berhenti, betul nggak? Ya, never stop. Nah, sesungguhnya yang kita mau cari di Atomi itu bukan hanya customer base, customer loyal, tapi yang mau kita cari itu apa? Mitra bisnis kita, betul nggak? Kita mau memperbanyak mitra bisnis kita. Nah, tidak bosan-bosannya selalu saya sampaikan, dan teman-teman sebisa mungkin harus hafal di luar kepala. Teman-teman seharusnya sudah mengetahui kenapa bisnis saya tidak bergerak, kenapa jumlah konsumen saya mengecil, ya, atau bahkan kenapa kok dalam grup bisnis saya itu tidak ada bisnis partner yang bagus gitu loh. Nah, teman-teman, saya berharap teman-teman bisa mengerti ya fondasi ataupun poin-poin dasar yang menentukan ya kenapa bisnis teman-teman kita ini tidak bisa berkembang baik. Nah, teman-teman di sini jangan lupa ya, 5 golden way. 5 golden way ya. 5 step by step yang teman-teman harus hafal luar kepala. Dan di mana kalau ini diterapkan,
kepada semua member-member Bapak Ibu semua, saya yakin dari 100 orang konsumen loyal yang sudah ada di timnya Bapak Ibu, saya yakin pasti akan ada 10 orang yang benar-benar akan menjadi mitra bisnis Anda, teman-teman, yang bisa diandalkan. Ya, jadi ayo teman-teman semangat semuanya. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal kecil setiap pagi. Ya, afirmasi itu penting Bapak Ibu. Ya, awali hidup dengan baik, dengan semangat, dengan kata-kata positif. Ya, supaya apa? Supaya dalam satu harian teman-teman bisa bekerja, bisa punya semangat, ya punya mindset, visi yang juga positif. Karena apa? Karena itulah yang akan menjadi magnet terbesar sesungguhnya untuk menarik orang-orang di luar sana ataupun member-member yang sudah ada yang mereka belum mau memulai, tapi percayalah Bapak Ibu, dengan adanya perubahan 3 sampai 6 bulan, setahun bahkan ya, perubahan yang teman-teman hadapi, teman-teman jalani, teman-teman lakoni dalam hidup Anda beratomi, saya yakin ini akan menjadi satu alasan kuat ya, mengapa orang memilih untuk berjuang, untuk mencoba mencoba peruntungan ya, bersama-sama dengan Anda di Atomi. Dan jangan lupa juga hari ini kalau tidak salah akan ada one day seminar di Kota Bandung, betul? Ada TOG, ada CIT, ada Ibu Yuni ya yang akan menjadi narasumber pada pegelaran one day seminar pada hari ini. Nah teman-teman, saya mau mengatakan Bandung ini luar biasa Bapak Ibu. Kota Bandung ini menjadi salah satu dari 5 kota yang cukup berkembang di Indonesia. Ya, dan maka dari itu saya dengar-dengar Atomi malah akan menaikkan intensitas one day seminar di Kota Bandung menjadi 1 bulan 2 kali. Ya, jadi kalau di Jakarta ada one day seminar setiap minggu, betul Bu Raryani, setiap hari Kamis di Menara 165. Nah, di Bandung infonya akan diadakan per 2 minggu sekali. Nah, tentunya jangan jadikan ini sebagai beban, ya. Jangan jadikan ini sebagai sebagai hal yang membuat Anda, kok Joni sebulan sekali dia udah sibuk, gimana mau sebulan 2 kali. Nah, itu adalah kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang tidak mau maju di Atomi. Betul nggak? Justru, teman-teman sekalian, kita harus bersyukur. Ya, khususnya untuk teman-teman Bandung, harus bersyukur. Mengapa? Karena ibaratnya Atomi itu sudah membantu, menyusun, menyediakan tempat. Ya, teman-teman kita di Bandung ini nggak usah sewa-sewa tempat, betul? Nggak usah keluar uang untuk cari tempat, untuk buat acara. Ya kan? Nah, justru ini adalah satu satu keuntungan jikalau teman-teman bisa melihatnya dari POV, point of view yang berbeda. So, Bapak Ibu sekalian ya, mari teman-teman, saya percaya apa yang dilakukan oleh tim Favor secara general ya sudah benar semua. Hanya teman-teman, saya beberapa hari kemarin ke Kota Bandung, saya hanya melihat Bapak Ibu semua sudah benar. Ya, tinggal ada beberapa part yang mesti dikoreksi. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Sylvie, ya, terutama dalam bagian-bagian presentasi, dalam bagian ingat Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak akan membeli kalau tidak butuh. Orang itu tidak akan membeli, tidak akan mengeluarkan uang kalau dia tidak butuh, Bapak Ibu. So, kita mempunyai kewajiban ya untuk menciptakan yang namanya apa? Kebutuhan. So, Bapak Ibu, bukan orang tidak mau membeli, tapi mari kita koreksi diri sendiri, boleh ya? Mungkin penyampaian kita yang kurang menarik, ya, sehingga orang tidak tertarik untuk membeli, Bapak Ibu, untuk mencoba, betul? Nah, jadi saya sudah sampaikan kepada Bu Sylvie bahwa harus lebih rutin untuk mengadakan training-training simple sebenarnya, yaitu demo-demo produk unggulan dan lain sebagainya. Lalu Bapak Ibu sekalian boleh cari-cari referensi ya buku-buku yang bagus mengenai mungkin adalah salah satu topiknya adalah bagaimana
membangun pembicaraan yang menarik. Nah, seperti itu mungkin udah ada tuh bukunya bisa dicari tuh. Lalu mungkin teman-teman sekalian boleh baca-baca juga buku 8 cara jitu ya, 8 cara jitu supaya jualan laku. Itu bagus Bapak Ibu. Nah, jadi at the end Bapak Ibu memang kita betul, kita ini bukan mau jualan di Atomy, tapi kita harus mengakui bahwa di awal itu kita harus punya sense of marketing Bapak Ibu. Ya, kita harus menciptakan satu pembicaraan yang menarik. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa untuk menaikkan value demi value di awal dari produk-produk yang akan Bapak Ibu sampaikan ya. Jangan serta-merta langsung, ini nih kopi ini enak nih, coba dia 3.000 aja. Bapak Ibu jangan seperti itu. Atau langsung, atau langsung, ini vitamin C, ayo langsung buka, langsung tuang, ini enak nih. Harganya cuma 3.000. Bapak Ibu jangan seperti itu. Itu udah jualan hard selling Bapak Ibu. Nah, that's why ya oleh sebab itu mungkin Ibu atau Bapak itu merasa, kok saya udah begini tapi dia menolak. Gini loh, kadang-kadang Bapak Ibu, peradaban manusia ini kan semakin canggih Bapak Ibu. Semakin pekah gitu ya. Jadi cara-cara yang kita lakukan 20-30 tahun yang lalu menjual dagangan itu tidak bisa lagi digunakan sekarang Bapak Ibu. Jadi sudah harus ada cerita-cerita yang harus dibangun. Event itu adalah event ya, meskipun barang-barang itu bukan hemohim, meskipun barang-barang itu adalah mungkin vitamin C, iodine cleanser, lalu feminine wash, lalu healthy glow base, semua harus ada ceritanya Bu Aryani. Tidak bisa langsung ini bagus pakai ya percaya sama gue, nggak bisa begitu. Ya sekarang udah nggak bisa begitu. Ya apalagi sekarang, apalagi kalau mau closingnya nih Bu Aryani ya, closing anak muda yang Gen Z ini mesti ada logikanya Bapak Ibu, mesti ada logika berpikir, mesti ada data fakta yang menguatkan gitu loh, nggak bisa asal ngomong gitu loh, nggak bisa. Ya jadi why Bapak Ibu harus bekali diri sendiri dengan apa? Rutin membaca. Ya, jangan baca, jangan lihat video-video drama Cina Bapak Ibu ya, ingat ya, itu buat sesat tuh Bapak Ibu. Ya itu bisa buat kita mager seharian. Tapi lihatnya apa? Lihatnya adalah konten-konten yang baik ya tentang bagaimana konten-konten James Gu itu bagus Bapak Ibu. Ya. Konten-kontennya Tung Desem juga bagus Pak Tung ya. Konten-kontennya Pak Ongki juga bagus. Jadi benar-benar kita harus harus belajar Bapak Ibu, harus upgrade terus ya. Bagaimana punya intonasi bicara yang menarik, bagaimana seharusnya berbicara itu bukan hanya kita yang bicara, tetapi Bapak Ibu sekarang begini, saya mau nanya, simpel saja. Kita ini kan mau cari member baru, betul nggak? Kita mau membangun hubungan yang baik. Kalau mau membangun hubungan yang baik, pertama-tama kita yang harus mendominasi pembicaraan atau kita yang justru harus menjadi pendengar yang baik untuk di awal? Ayo, Bapak Ibu, coba jawab. 1 atau 2? Menjadi pendengar dulu. Jadi pendengar yang baik. Betul. Ya, justru dengan jadi pendengar yang baik, nomor 2, kita bisa tahu, oh, dia rupanya orang seperti ini, betul? Oh, rupanya dia concern dengan bidang ini. Mungkin dia nggak terlalu suka kesehatan, tapi suka skincare gitu loh, mungkin. Nah, orang yang suka skincare, kita ngomong kesehatan, itu bentrok Bapak Ibu. Lama, nanti alot. Mending kita ikutin dulu apa yang dia mau. Betul nggak Bapak Ibu? Karena kita juga harus menghemat waktu. Ya, karena kita, Bapak Ibu sekalian juga ada appointment yang lain dalam setiap hari, betul nggak? Nah, habis dari sini mau ke sana, habis dari sana mau ke sini, betul nggak Bapak Ibu? Semua sama. So, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk apa? Di awal tuh jadi pendengar yang baik dulu. Mungkin dia bercerita, aduh ya, gua udah habis berapa puluh juta ngurusin rambut saya. Berarti dia butuh perawatan rambut nggak Bapak Ibu? Perlu. Ya. Simple. Langsung dapat tuh Bu Aryani. Tambah kita harus membaca-baca dulu, jadi dukun dulu dari paranormal. Kira-kira dia butuh apa ya? Gitu loh. Daripada kita habis waktu untuk ngeramal, mending kita duduk diem. Betul? Nah, kita duduk diam, kita, oh dia butuh ini, oh dia butuh ini, oh dia butuh itu. Ya udah selesai, tep. Masuk, kita kenalkan dengan produk yang Bapak Ibu pakai gitu. Misalkan, John, kalau dari cerita kamu, kayaknya kamu cocok sama produk ini loh. Saya juga pakai loh. Tadinya saya juga nggak percaya loh. Nah, mulai itu teman-teman. Lebih singkat, lebih praktis itu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Ingat Bapak Ibu, di awal-awal perjumpaan dengan member baru itu, jangan
Sekali jumpa 3 jam, 4 jam. Besok-besok mau jumpa lagi udah nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Dia udah takut duluan. Ketemu sama Bu Aryani, contoh ya Bu ya. Ketemu sama Bu Aryani, saya ketemu bisa 3 jam, 4 jam. Nggak bisa ngapa-ngapain nih, misalkan. Jadi awal-awal itu teman-teman, kita harus membuat pertemuan itu mahal. Mahal untuk dia Bapak Ibu. Karena susah untuk mendapatkan waktunya kita gitu loh. Nah, ini jam terbang Bapak Ibu sekalian. Jadi singkat pada tepat, taktis gitu ya, langsung closing. Nah, habis itu Bapak Ibu oke. Contoh misalkan begini. Nah, ini yang banyak terjadi nih Bu Nunu. Contoh misalnya kita ke rumahnya siapa gitu, ya. Udah closing kita duduk, diam, kita ngobrol, cemilan, lama-lama 6 jam Bapak Ibu, hati-hati. 1 jam bertemu setengah jam, closingnya oke lah, kopi sikat sama odol itu masih oke, tahu nggak? Tapi kalau udah 6 jam Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pulang ya Bu Aryani, Bu, aduh gila ya, gua 6 jam bertemu sama dia cuman closing begini, waktunya sayang Bapak Ibu, betul nggak? Sayang banget kan? Nah, jadi jangan Bapak Ibu ya, jadi kitalah yang harus manage ya waktu sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya tidak rugi banyak Bapak Ibu. Karena apa? Karena untuk waktu-waktu seperti hari ini adalah waktu-waktu yang sangat berharga untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kita untuk apa? Untuk bisa melebarkan, memperbanyak ya jumlah konsumen yang ada dalam organisasi Bapak Ibu masing-masing ya. So pintar-pintarlah dalam memanage waktu Bapak Ibu. Karena apa? Kita semua punya waktu yang sama. Saya, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita hanya punya waktu 24 jam satu hari, betul? Nah, kita dikurangi 8 jam tidur, tinggal 16 jam, betul? Nah, tinggal nanti kurang waktu ini, masing-masing kita punya 8 sampai 10 jam kerja aja Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kita bisa memaksimalkan dengan baik, ya mari di awal-awal perjuangan kita di Atomi, kita tunda dulu banyak kesenangan, kita tunda dulu hobi-hobinya kita, ya kita kerja keras dulu Bapak Ibu, kita ambil momentum. Sebenarnya di sini Bapak Ibu saya bukan reminder Anda untuk kerja keras. Ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah tahu nih apa yang harus dikerjakan kalau ketemu dengan peluang yang baik, betul nggak? Cuman hanya saya mau memastikan bahwa saat ini kita bertemu dengan Atomi, ini adalah berkah Bapak Ibu, ini adalah anugerah terindah yang pernah kita jumpai. Ya, jangan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berlalu begitu aja Bapak Ibu tanpa ada hasil yang maksimal. Ya, karena apa? Kalau 3 tahun lagi, 5 tahun berikutnya kita baru mau kerjaan Atomi, teman-teman Bapak Ibu saya mau katakan kita ini terlambat Bapak Ibu. Ya, kerjakan sekarang karena waktu sekarang adalah momentum dari segala-galanya. Ya, Bapak Ibu bersama-sama kita nanti suatu hari ya Bu Aryani, Kak Eni, Teh Uci, Teh Mela, Bu Tanti, Bu Cilinda, Bu Nunu, ya, Bu Silvi dan teman-teman lainnya suatu hari, bayangkan Bapak Ibu 3-5 tahun mendatang ketika kita ada di detik itu, ya kita sekilas kita flashback ke belakang, saya berharap Bapak Ibu di sanalah akan merasakan ya bahwa Bapak Ibu dalam hidup ini sudah pernah melakukan keputusan yang tepat. Ya, sudah pernah membuat keputusan yang luar biasa. Yaitu apa? Memulai Atomi lebih awal 5 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu sekalian, semua orang-orang hebat yang pernah ada di dunia ini, ya, Thomas Alva Edison, James Watt, ya, Alexander Graham Bell, semua memulai sesuatu tanpa ada orang yang percaya bahwa mereka bisa melakukannya, Bapak Ibu. Betul? Ya, penemu pesawat terbang semua tidak pernah, semua banyak orang, apalagi pesawat terbang Teh Uci. Hah? Apaan? Baja bisa terbang ke udara? Nggak mungkin lah. Di daratnya udah berat banget, betul nggak Bapak Ibu? Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, visi, misi, dan impian mengalahkan segala-galanya Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, ya kita juga bukan ada di masa-masa seperti Thomas Alva Edison,
kita bukan ada di masa-masa Alexander Graham Bell, tetapi kita ada di masa-masa yang sudah ada pembuktian. Artinya apa? Kalau hari ini, kita semua yang ada hari ini, berbisnis dengan sebuah perusahaan yang memang masih baru banget gitu ya, belum setahun, masih 6 bulan, ya memang dikatakan di marketing plan-nya Bu Aryani ya, nanti peringkat tertinggi akan mendapatkan 12 miliar misalkan. Tapi belum ada yang dapat. Nah mungkin kita boleh tuh, kita kerjanya dengan hati-hati, betul nggak? Ini benar nggak ya? Nanti waktu yang sudah saya berikan, investasi yang sudah berikan, tiba-tiba jong pula. Gitu loh. Boleh kalau kita ada join atomi memang di waktu seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya katakan, kita ini sudah bukan beli kucing dalam karung, Bapak Ibu. Ya, kita ini sudah melihat banyak orang sukses di atomi, betul? Kita ini sudah mengetahui bahwa sudah ada 16 orang ya yang sudah bisa mendapatkan rata-rata income 1 miliar per bulan, Bapak Ibu. Sudah ada kurang lebih ratusan orang yang mendapatkan income, ya bukan ratusan Bapak Ibu, sudah ada 1.000 orang yang sudah mendapatkan income di atas 100 juta rupiah per bulan. Sudah ada ribuan Bapak Ibu, bahkan puluhan ribu ya orang di dunia yang sudah mendapatkan income di atas 20 hingga 30 juta per bulan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita bukan beli kucing dalam karung, betul? Kita bukan beli kucing dalam karung. Kita bertemu, kita berbisnis, kita bermitra dengan perusahaan yang sudah terbukti bisa memberikan angka itu kepada orang-orang yang memang mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, konsisten, persisten, dan benar-benar bisa menjadi contoh yang baik untuk grup-grup di bawah dia. Paham Bapak Ibu? So Bapak Ibu, ya, saya berharap pagi ini singkat dari saya, tapi bisa menjadi satu semangat ulang kepada Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, kerja apa yang tidak capek? Jawabannya semua kerja pun capek, betul nggak? Semua kerja pun lelah, betul nggak Bu Aryani? Tapi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kerja apa yang bisa mendapatkan income 100 juta per bulan Bapak Ibu? Saya rasa ada, tapi sedikit sekali optionnya. Kerja apa yang bisa mendapatkan potensi income 1 miliar per bulan Bapak Ibu? Ada, tetapi itu 0,00001% yang ada di dunia. Dan Bapak Ibu, kalau di atomi sudah bisa memberikan hasil bukti nyata bahwa asalkan kita mau. Semua harus mau dulu, Pak Uci, Kasan, Kak Eni. Semua harus diawali dengan niat kita dulu. Asalkan kita mau, tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu. Semua pasti bisa. Ya, jadi itu aja yang saya mau sampaikan di pagi ini Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Waktu adalah waktu sangat berharga Bapak Ibu. Jangan biarkan timbul sebuah penyesalan bahwa andaikan saya kerja lebih banyak ya. Andaikan saya berusaha lebih banyak ya di waktu itu ya. Andaikan saya home party lebih awal ya supaya orang ini tidak pindah ke tempat lain seperti itu Bapak Ibu ya. Jangan tunda Bapak Ibu. Sebenarnya saya percaya semua orang itu luar biasa. Tetapi apa yang membuat orang itu menjadi pembeda adalah apa? Pembeda Bapak Ibu. Ya, orang yang suka nunda itu beda hasilnya Bapak Ibu. Jadi jangan suka nunda-nunda pekerjaan Bapak Ibu. Oke? Jadi itu ada yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Tetap semangat. Cruise trip sedang berlangsung Bapak Ibu sekalian. Jadi kan cruise trip ini adalah pencapaian awal untuk keseluruhan tahun 2026 yang fantastis, spektakuler, luar biasa untuk perkembangan bis Anda. Dan mari Bapak Ibu, hari ini mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian masih belum punya visi yang jelas di atomi. Bapak Ibu sekalian, ya saya berharap Bapak Ibu bisa merapatkan diri kepada upline mentor-mentor Anda yang sudah punya visi dan misi yang jelas di atomi. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan. Sukses untuk One Day Seminar Kota Bandung hari ini Bapak Ibu. Undang banyak orang ke dalam acara-acara yang sudah disediakan sedemikian rupa. Jangan lupa Bapak Ibu, kerjakan 1, 2, 3, 4, 5-nya dengan baik. Sebisa mungkin undang orang-orang yang sudah pernah pakai produk,
undang orang-orang yang sudah dipaparin ya company profile, marketing plan secara personal ke acara itu lebih lebih apa ya, lebih lebih ada hasilnya daripada undang orang yang belum pernah pakai produk, belum pernah dipaparin Atomi dan lain sebagainya. Oke? Jadi maksimalkan list nama, maksimalkan list name yang Bapak Ibu punya ya. Sukses untuk kita semua ya di pagi hari ini. Sekian dari saya, Bu Silvi, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, Pak Joni. Oke, jadi teman-teman semua silakan apa yang teman-teman dapat dari Pak Joni pagi hari ini boleh ditulis di chat ya supaya sekalian tambah nempel di kepala kita. Ya. Jadi Pak Joni tadi bilang apa? Saatnya kerja keras Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu jangan ditunda, tapi ada satu yang harus ditunda. Apa itu? Kenyamanan ya, menunda kenyamanan. Saya 3,5 tahun di Atomi Bapak Ibu. Setahun kemarin rasanya agak nyaman nih Pak Joni. Tapi setelah awal tahun ini sama Pak Joni ketemu sama Mr. Jedik, saya putuskan saya mau tunda kenyamanan. Ya, jadi makanya saya loncat sana loncat sini dan Pak Joni tahu nggak, saya baru minggu lalu full gitu ya. Saya baru pertama kali merasa capek. Sudah lama nggak merasa capek Pak Jon. Bagus. Ya, sudah lama saya nggak merasa. Ya, saya jadi tahu oh capek tuh rasanya begini gitu ya. Jadi saya jadinya ya bagusnya apa, saya jadi berani untuk memaksa orang untuk kalau dia nggak minum hemohim saya paksa. Karena saya tuh sebenarnya sudah lupa rasanya capek itu kayak gimana, kan saya nggak pernah merasa capek gitu. Tapi karena kemarin full banget schedule-nya, oh capek tuh begini ya rasanya ya. Jadi saya bilang, kamu capek saya tahu rasanya gimana, kamu harus minum hemohim. Tetapi Bapak Ibu, pada saat saya capek itu saya merasa, oh ya benar, ini baru benar. Ya namanya membangun sesuatu yang baru, pasti capek. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekarang belum merasa capek, masih hidupnya nyaman ya, masih bisa nonton, tidur awal, masih bisa bangun pagi damai sejahtera ya. Nah, itu berarti belum dalam mode pembangunan. Ya, masih dalam mode pemberesan. Ya, oke. Boleh sudah pada nulis di chat apa yang dipelajari pagi hari ini? Jangan lupa Gima Golden Key Atomi ya. Kita sudah di perusahaan yang nyata. Ya, kerja keras tunda kesenangan, betul ya. Oke, yang lain belajar apa hari ini? Don't stop. Ya, betul. Jangan suka nunda ya. Ayolah, mulailah ya. Jangan sekarang mengerjakan dengan nanti mengerjakan, capeknya sama kok Bapak Ibu. Kenapa nggak sekarang aja sih? Jadi nikmatnya nanti ya. Oke? Capeknya itu lebih capek nanti, bukan Betul, sekarang. Pak. Karena menderitanya lama, Pak ya. Betul. Nanti itu lebih capek Bapak Ibu. Kenapa? Karena 3 atau 5 tahun, nggak usah 3-5 tahun Bu Silvi. Setahun berikutnya Anda baru memulai, kita baru memulai. Itu kita akan bertemu dengan apa? Banyak distraction. Tahu kenapa? Distractionnya apa Bapak Ibu? Kita kan tadinya mau ke tempat A, rupanya A udah join. Kita planning mau ke tempat B, B udah join. C, D, E semua udah join. Itu stres Bapak Ibu. Jadi mumpung mereka belum join, pergi Bapak Ibu. Ya, cari member sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, simple, ngasal-ngasal kita ngomong sikat gigi, kita demo, kita demo vitamin C, itu closing loh Bapak Ibu. Closing Atomi itu tidak perlu orang-orang yang harus S1, S2 Bapak Ibu. Yang penting tahu bagaimana cara buat vitamin C jadi gitu ya. Wah, itu udah oke Bapak Ibu. So jangan tunda. Ya, jangan tunda Bapak Ibu. Ya, kerjakan selagi bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, ada quotes yang sangat bagus Bapak Ibu, kata-kata bijak. Berbisnislah ketika Anda belum butuh hasil dari bisnis ini Bapak Ibu. Karena apa? Semua bisnis itu perlu waktu Bapak Ibu sekalian, betul nggak? Semua bisnis itu perlu waktu untuk penyesuaian di awal. So Bapak Ibu mungkin hari ini ya saya reminder saja. Hari ini kita merasa nyaman. Karena ada kepala keluarga yang sedang bekerja, yang ibaratnya masih aman lah ya, masih oke lah. Tapi Bapak Ibu, di zaman yang serba tidak pasti saat ini, jangan mau hanya punya satu income Bapak Ibu. Apalagi itu adalah income pekerjaan dengan orang Bapak Ibu. Jangan. Ya, ibu-ibu di sini, saya sih sudah melihat banyak keajaiban Bapak Ibu. Saya sudah melihat banyak sekali pengakuan dari orang-orang, dari teman-teman, terutama ibu-ibu yang tadinya mungkin
bukan mengira, tapi mungkin udahlah saya nggak usah kerja dulu lah. Wong suami saya kerja kok, wong suami saya masih aman kok. Tapi Bapak Ibu, dunia berubah sangat cepat Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu. Dan mari untuk ibu-ibu sekalian, ya untuk untuk ibu-ibu sekalian, mari kita bertanggung jawab lebih banyak lagi. Ya, ada saatnya ibu-ibu di sini akan memegang peran untuk ekonomi keluarga. Mungkin hari ini bukan, tapi ibu-ibu wajib ya menjadi backup yang baik untuk keluarga ya. Jadi bangun dulu atominya dari awal Bapak Ibu. Mana tahu suatu hari income ada yang dibutuhkan. Jadi cerita ini Bapak Ibu tahu tentang Pak Hendrik dan Ibu Windy, betul? Nah ini yang mungkin Pak Hendrik mungkin sudah pernah cerita di Favor, betul? Bagaimana akhirnya Ibu Windy yang hari ini kelihatannya lebih bergairah daripada Pak Hendrik di Atomi. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, ingat ya, bangunlah bisnis ketika Anda belum butuh hasil di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak apa-apa untuk beberapa teman-teman yang mungkin masih menjadikan Atomi sebagai second income, second priority, it's okay Bapak Ibu. Ya lebih baik daripada Anda tidak mulai sama sekali. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, one day, satu hari, Atomi justru akan menjadi penolong bagi kehidupan keluarga Bapak Ibu semuanya. Ya, amin ya. Jadi itu aja dari saya. Tambahan dari saya, Bu Sylvie. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joni. Oke, semuanya kita semangat ya. Pasti hari ini cari siapa yang kita bisa sharing. Ya, jangan tunda lagi, belajar pagi, langsung kerja siang. Oke. Oke, itu aja dari kita pagi hari ini. Pak Joni boleh pimpin doa buat kita? Oh, pimpin doa. Nggak pernah saya dengan Pak Joni pimpin doa. Sekali Oke, teman-teman, doa saya universal ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk menutup jumpa pada pagi hari ini, pertama-tama ya mari kita semua teman-teman kita doakan ya untuk semua member-member kita yang hari ini mungkin sedang berikhtiar, sedang berjuang melalui produk-produk Atomi, ya mereka mungkin sedang menghadapi struggle, cobaan hidup, ya semoga dengan produk-produk Atomi yang mereka sudah percaya dari penyampaian kita bisa membantu mereka meskipun sedikit ataupun kalau bisa banyak ya dalam penyembuhan kesehatan mereka. Amin ya. Tak lupa juga mari kita doakan kepada teman-teman kita ya, konsumen-konsumen kita, mitra-mitra bisnis kita yang mungkin hari ini berhalangan hadir di Zoom MB9 pagi ini, mungkin karena kesibukan, ya kita doakan semoga kegiatannya bisa dilancarkan ya. Mungkin ada yang sedang sakit, kita doakan kepada teman-teman kita semoga bisa segera sembuh. Dan tak lupa teman-teman mari kita doakan untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, semoga mereka dalam keadaan yang terus sehat, terus semangat, dan tetap setia menantikan keberhasilan kita, ya, karena mungkin saatnya kita, ya, untuk membahagiakan mereka semua. Dan terakhir, teman-teman, mari doakan untuk diri kita sendiri, semoga satu hari ini dalam perjalanan kita mengerjakan Atomi bisa tetap sehat, tetap fit, tetap semangat, dan melalui kita bisa menjadi sumber berkat, ya, sumber berkah, ya, bagi banyak orang di luar sana yang sedang mengalami struggle, sedang menghadapi cobaan, dan mudah-mudahan melalui tangan kita, melalui apa yang kita sampaikan, ini adalah jawaban dari doa-doa yang mereka sudah panjatkan. Amin Bapak Ibu, sukses untuk semuanya, hati-hati di perjalanan, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih, salam sukses, salam luar biasa, salam satu miliar. Oke, dadah.